Nama-nama penyakit yang ada itu dibuat oleh suatu industri supaya ada antidotnya, dan antidotnya ini yang disebut dengan obat mengikuti jumlah variasi namanya. Jadi kata kanker itu dari mana? Mereka aja bikin. Oh, gitu kan. Seperti di Amerika tuh, Tovan Hurricane. Tovan ini, lah pakai nama, berarti manusia yang kasih nama. Gitu. Di mata saya, tidak ada nama penyakit. Yang ada, rasa sakit. Lalu mereka pintar. Mereka adopsi rasa sakit itu. Tergantung bentuk dan tergantung tempatnya. Jadi locus delictinya kalau orang bilang. Locusnya, tempatnya, dan bentuknya. Lalu mereka akan pilah-pilahkan, klasifikasikan menjadi banyak nama. Ya kan gitu. Jadi supaya banyak variasi nama obatnya. I see. Suburlah mereka. Makanya mereka akan, mereka kuat banget. Jadi industri gitu. Industri. Ya. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Nah, ini penting gitu loh. Jadi memang sekarang ini apa ya, dekadensi moral mengakibatkan trust issue di segala aspek kehidupan. Ya, laki nggak percaya sama perempuan, perempuan nggak percaya. Makanya sekarang apa? Nih 2025 ini banyak sekali perceraian nih. Iya. Apapun alasan trust issue-nya atau apapun perpecahannya, kok kelihatannya semua ada nilai uangnya di situ. Dibisnisin gitu. Ya sekarang Industri perceraian. bukan industri perceraian. Ini psikologi yang terbentuk dari proses sistem tadi. Yang ada adalah, what do I get? Apa yang gue dapat? Itu karena produk sistem ya. Ya sistem. Kenapa? Ini apa namanya, transaksional. Yes. Jadi cinta jadi kayak dagang. Aduh. I give you this, You give what me do I that. get? Yeah. Gitu. Jadi there is no unconditional love. Tetapi kondisinya sudah disistemkan. Makanya tidak pernah ada aturan bahwa marriage should has a license from government. But it is, right? Yes, license kan? Iya, it is, right? Iya. Institusi. Tapi tidak seperti itu menikah. sesungguhnya. Iya. Karena apa? Karena berkaitan dengan materialistis tadi, material. Makanya ada pembagian harta, pembagian gonogini, ya kan? oke. Hanya itu aja kok. Iya. Sesungguhnya inilah Oke, sistem. oke. Itu adalah produk politik. Tetapi untuk proses itu saja pasti ada uang administrasinya kan? Iya. Belum Banyak lagi. justru kayak Jadi orang- gini, senangnya mereka menciptakan syarat-syarat itu menjadi ini loh, minta duit tapi nggak diomongin. Syarat ini harus ini, ya kan? Terus ya. Lahir pakai kertas, dapat akte. Punya KTP pakai kertas, bikin kakak dari orang tua. Orang mau nikah dapat kertas. Punya rumah cuma pegang kertas. Mau meninggal cuma satu yang kita nggak lihat, yaitu akte kematian. Tapi kalau yang lain hilang selama kita masih hidup, itu gelisahnya minta ampun. Karena apa, setiap mau apa minta akte inilah, minta inilah, minta itu. Itu policy. Ya, of the government. tanah punya Tuhan, dikapling-kaplingin sama manusia, muncul notaris, bikin AJB, Iya, sertifikasi, orang nggak boleh lewat. Gimana orang nggak satu dengan yang lain, apa namanya, Sikut-sikutan. sikut-sikutan, Iya. iya kan? Iya, betul. Kamu orang miskin, seorang kaya, udah terjadi belah. Strata itu membelah rasa. Strata itu membelah rasa. Iya dong, Bagaimana menyatukan strata? nggak bisa, Memang tidak bisa. nggak bisa, karena itu sistem udah Jutaan udah tahun. mengkristal, sudah mendarah daging, ya. Karena standar pola pikir dibentuk oleh sistem, akhirnya pola pikir yang sama standar ini
akan menghasilkan perbuatan yang sama, akan menghasilkan kebiasaan. Perbuatan yang berulang-ulang akan menghasilkan kebiasaan, kebiasaan yang diulang-ulang, dan menahun akhirnya jadi karakter. Karakter ketika dia sudah Bergabung. berada dalam ekosistem atau dalam kehidupan sosial, maka disebut budaya. Jadi budaya terbentuk dari karakter yang sistematis, yang terbentuk diprogram secara sistematis. Makanya kalau misalnya kita tidak sama, kita dibilang orang gila, orang sesat, orang ini, orang itu. Karena apa? Maklumin. Mereka di template. Mereka melihat itu template gitu. Makanya sekarang lihat ya. Banyak orang berpakaian template. Sama-sama jalan, celana sobek-sobek. Saya juga korban ini. Habis beli di mana adanya begitu. Ya kan? Jaket begini ya. Udah kita pakai begitu. Kalau ada jaket yang apa gitu. Zamannya hoodie pakai hoodie. Kita hidup template. Makan template. Mau cari entertainment? Template. Yes. Apa yang nggak template? Bikin Ada istilah gini. Ngopi-ngopi cantik yuk. Kenapa ini tiba-tiba ada kata istilah cantik kan? Kan lucu kan? Ngopi-ngopi cantik. Siapa yang kembangkan itu? Kalau bukan mereka-mereka yang membuat sistem. Siapa yang mengembangkan kata FOMO? FOBO. Siapa yang bilang stunting? Tiba-tiba ada stunting. Dulu zamannya mak gue nggak ada stunting kok. Karena mereka ini ya. Kenapa? Mereka sembunyikan. Mereka selalu bicara hilir. Ini stunting. Tapi nggak dicari. Kenapa penyebabnya? Dia carilah kambing hitamnya. Apa? Kurang gizi. Lah kurang gizi, kenapa lu nggak kasih gizi? Artinya apa? Kenapa mereka kurang gizi? Oh, susah cari makanan kok. Selesaikan akar masalahnya, kemiskinan. Mereka nggak perlu dikasih makanan gratis. Mereka bisa memilih sendiri karena mereka punya uang. Tuhan lahirkan kita bukan untuk jadi pengemis. Tapi sistem ini membuat orang menjadi miskin supaya mengemis. Dan mereka yang mengemis minta dijilat. Tapi sekarang orang tua itu sudah mulai menekankan kepada anaknya Kak, untuk kemudian jangan mau MBG gitu. Jadi banyak di tempatku yang satu kelas sudah menolak semuanya program MBG. Karena banyak yang yang meninggal sadar. itu kan banyak. Ya syukur, kenapa. ya. Kalau banyak yang sadar dan tidak lagi ini MBG, syukur. Ya. Karena begini, aneh. Niat baik tetapi dengan cara maksa. Perhatikan ya. Spirit sistem Dajjal, atau kalau di Nasrani atau Kristen itu Antichrist, sifatnya maksa. Makanya ada istilah mandatori. Sehingga apa? Dia melanggar hak asasi manusia. Kita tidak punya free will untuk menentukan segala sesuatu, ya, saya catat ya. Catat ini baik-baik. Segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuhku itu adalah otoritasku, karena urusanku dengan si pemilik tubuh ini. Bukan saya yang memiliki tubuh ini, tetapi dia yang menghadirkan saya. Karena dia ada di dalam diri saya. Jadi pelihara baik-baik, jangan masukkan sembarangan. Dan tidak ada hak siapapun di dunia ini, termasuk pemerintah, siapapun, untuk memaksa sesuatu masuk ke dalam tubuh saya. Itu sama dengan pemerkosaan. Pemaksaan adalah pemerkosaan. Dulu hak asasi manusia, perempuan sudah nikah sama suaminya. Ketika dia tidak mau melayani, dibilang KDRT. Padahal itu adalah memang kewajiban yang tidak perlu ada dipersoalkan oleh hukum. Tapi dasar ada hak asasi, aturan hak asasi, kemudian orang tua tidak boleh menegur anaknya. Disentil katanya, kalau diviralkan atau apa masuk hukum. Hebat kan? Permainan-permainan sistem apa penjual ilusi ini. Sekarang hak asasi tidak ada. Jadi hak asasi dipersoalkan kepada yang lemah. Tetapi ketika penguasa memainkan atau tidak menghargai, tidak menghormati hak asasi, lalu dimasukkan dalam yang namanya undang-undang melalui proses legislasi. Proses legislasi itu apa? Proses melegalkan yang tidak legal menjadi satu aturan yang harus dipedoman. Serem banget. Kok serem sih? Udah nanggung. Kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan diri saya besok. Iya. Kalau saya nggak buka semua, Betul. waktunya udah singkat, jangan main-main. Ya, ini bukan sekedar podcast. Kenapa saya selalu sempatkan hadir? Sepanjang mau terima, saya nggak punya untung Iya. sama sekali. Saya malah bersabung nyawa. Iya, saya mengerti.
Ya, Saya bisa melihat itu. ya saya bersabung nyawa dan saya tidak peduli. Ya, mati 1 tumbuh 1000 nggak apa-apa. Ya, kasih cinta yang terbesar di dalam hidup ini di mata Tuhan adalah ketika seseorang sahabat mau mengorbankan nyawanya untuk orang lain. Itu adalah cinta terbesar, bukan cinta-cinta kayak rumah tangga sekarang itu, no. Itu cinta terbesar. Dia tidak peduli dengan dirinya. Karena apa? Ada kemuliaan Tuhan yang harus kita pertaruhkan di sini. Dan kita harus memilih. Dan saya memilih untuk itu. Dan saya mengajak kita semua untuk memilih jalan kebenaran. Berapapun resikonya. Dan gak usah takut. Tetaplah berjalan dalam kebenaran walaupun dunia mengucilkanmu. Tuhan bersama kita. Karena apa yang kita lakukan, Tuhan akan memberikan fasilitas kepada kita. Dan fasilitasnya tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Tetapi fasilitas surgawi. Didoakan banyak. Amin. Enggak, serius. Saya mengajak kepada semuanya. Mumpung saya masih hidup, tanyakan semua. Dan mari kita latihan. Karena kesadaran jiwa tidak bisa hanya dengan teori. Saya ngomong kesadaran jiwa tanpa melatih. Melatih jiwa kita. Untuk sadar dan mengenali diri kita. Maka kita tidak akan pernah menemukan kebenaran itu sendiri. Itulah makanya kan diajarin ya. Jati diri. Jati diri itu udah kayak gini jati nih. Jati. Gak perlu apa-apa. Gak perlu validasi. Gak perlu mobil. Gak perlu kemewahan dunia. Gak perlu. Kenapa? Udah isi. Sistem menggiring jiwa kosong. Yes. Sehingga dia butuh sesuatu untuk mengisi jiwanya. Memang sengaja digiring ke materialistik. Eksistensi diri. Menabung untuk hari tua. Itu. Cari kemuliaan dunia. Biar dipuji orang. Walaupun kamu maling. Dan orang semua cari begitu. Dan rakyat sudah tidak peduli lagi. Mau maling, mau enggak. Tetap begitu dia lewat asal kasih duit. Padahal itu maling. Maling. Gitu loh. Tadi ada teman saya, seorang pengusaha. Kan Indonesia ini kaya, tapi kenapa miskin gini? Tidak kekurangan kan makanan. Betul. Masalahnya tidak dibagi kepada rakyat. Iya, Kalau dibagi nggak apa-apa. Ini nggak dibagi. Dia beli private jet. Iya, Ya kan? Dia beli mobil yang bagus-bagus. banyak lagi padahal orang Banyak. satu. Makanya, apakah tidak malu? Tapi kalau orang sadar, dia malu. Iya sih. Gitu. Iya benar. Saya dulu suka pakai jam. Ya, ikut-ikutan orang. Sekarang saya udah nggak mau lagi. Kenapa saya malu? Karena jam ini bisa dibelikan makan untuk misalnya 100 orang. Sejak ada handphone, saya nggak pernah jam saya pakai ikut-ikutan aja karena memang terbiasa kan. Artinya karena kebiasaan. Kayak sekarang ya, selampe ada apa? Ada tisu. Saya dulu bawa selampe, nggak pernah dipakai. Tisu aja lagi ini kan. Jadi kita hanya kebiasaan aja. Kayaknya ada yang kurang. Sama seperti jam ini ada ringan. Ada yang nggak ini. Itu hanya kebiasaan saja. Jadi kita hidup ini karena kebiasaan. Ya, pengulangan. Makanya the most basic mind control is repetition. The most basic on mind control is repetition. Semua diulang-ulang aja. Ya. Kayak iklan diulang-ulang. Ulang-ulang. Jadi akhirnya apa? Masuk. Akan Masuk. terekam. Makanya industri rekaman itu belajar dari tubuh manusia. Yes. Saya orang audible. Daripada membaca, Dengar. ya, saya lebih suka mendengar. Tetapi harus cari dari mana suara yang kita dengar itu benar apa tidak, persoalannya gitu. Paling baca ini untuk mengkonfirmasi daripada yang kita ini. Untuk apa? Untuk menyampaikan kepada orang lain. Karena orang lain ini maunya apa? Ada tertulis. Karena textbook. Ya. Jiwanya jiwa textbook. Jiwa itu punya apa? Sifat. Energy motion. Motion of energy. Makanya dia bilang energy. Emotion. Dia jiwa yang bergerak. Dia nggak bisa dipagerin. Nggak bisa dihalangin. Nah, sistem memenjarakan. Aduh takut nggak makan, aduh takut nanti bilang apa, takut marahin orang tua, takut. Nah, makanya bisnis ketakutan itu paling laris. Makanya ketakutan adalah dijadikan masalah membuat orang takut dan akhirnya dengan segala macam cara ketakutan tadi dia akan keluarkan semua angka-angka yang sudah dikumpulkan berpuluh tahun. Yang penting aku selamat. Lihat orang kanker, Yes. itu. Padahal kanker aslinya nggak ada.
Gimana sebetulnya kanker tuh gimana? Ya. Pernah dengar kata kanker nggak? Cancer. Cancer, bahasa Inggris cancer, bahasa Indonesia nya kantong kering. Gitu. Lalu tumpukan yang diambil itu apa berarti? Oke, ya. Simba bilang, ini dari kan, perspektif iya, saya. iya, ini ya. kan Tumpukan. yang tumpukan. Kenapa dia numpuk? Apa? Nah, gue gali sampai ke bawah. Kenapa dia numpuk? Kenapa gitu memang dia numpuk? Hah? Biasanya kenapa nih menumpuknya? Menumpuk. Berarti gini, di dalam satu keluarga, sel-sel ini kan komunitas kan, entitas. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang pendek, ada yang tinggi. Kenapa? Menumpuk. Hah? Kenapa? menumpuk di satu Yang ini tempat? makannya banyak, ya kan? Yang ini nggak dikasih makan. Kenapa? Terjadi ketidakharmonisan sel, sehingga yang ini berkembang sendiri, ya karena menerima makanan yang lebih banyak atau karena dipupuk lebih banyak dan sebagainya. Gitu. Padahal harusnya dia kompak makannya, berbagi bareng apa segala macam. Nah, apa yang menyebabkan itu? Bukan sesuatu yang dari dalam, tetapi sesuatu yang dari luar, yang membuat makanan metabolisme dihambat atau dirusak. Tubuh kita dari ciptaan Tuhan itu sudah tidak perlu diatur oleh manusia punya otak, dia akan bekerja secara otomatis. Contoh yang paling gampang, nafas. Gak usah dipikirin, jalan sendiri. Lu pasang masker yang ada. Nah, mudah-mudahan ngerti. Jadi, nama-nama penyakit yang ada, itu dibuat oleh suatu industri, supaya ada antidotnya, dan antidotnya ini yang disebut dengan obat, mengikuti jumlah variasi namanya. Jadi kata cancer itu dari mana? Mereka aja bikin. Oh, gitu kan. Seperti di Amerika tuh, Tovan Hurricane. Tovan ini, lah pakai nama, berarti manusia yang kasih nama. Gitu. Di mata saya, tidak ada nama penyakit. Yang ada, rasa sakit. Lalu mereka pintar. Mereka adopsi rasa sakit itu. Tergantung bentuk dan tergantung tempatnya. Jadi locus delicti-nya kalau orang bilang. Lokusnya, tempatnya, dan bentuknya. Lalu mereka akan pilah-pilahkan, klasifikasikan menjadi banyak nama. Ya kan gitu. Makanya mereka punya spesialis pun macam-macam. Supaya Karena memang banyak banget kan yang gitu. Jadi supaya banyak variasi nama obatnya. I see. Suburlah mereka. Makanya mereka akan, mereka kuat banget. Jadi industri gitu. Industri. Ya. Nah, farmasi berasal dari bahasa Yunani. Pharmakeia. Pharmakeia. Ya, udah pernah dengar? Pernah. Sudah kalau udah dengar. Gak apa-apa. Siapa Itu. tahu banyak yang Pharmakeia itu artinya adalah ilmu sihir. Bahasa Inggrisnya sorcery. Itu. I see. Jadi kita kena prank. Nah, gitu. Jadi prank-prank ilmu hoax, ya. Itu orang-orang pada ramai, itu hoax itu. Itu ilmunya dari mereka. Makanya di masa Covid, hoax itu Kenceng ya bukan. Cap-cap hoax itu justru mereka yang sebenarnya memproduksi hoax itu sendiri. Ketika kita berbicara tentang kebenaran, mereka yang akan cakap hoax. Hoax. Supaya apa? Supaya rakyat tidak bisa sadar. Takut mereka. Dan mereka beraninya apa? Hanya cap-cap doang, nggak pernah ketemu. Dia tidak pernah, lu kok bisa bicara begini? Ayo dong ketemu. Saya berapa kali ngajak itu. Saya pernah dibilang hoax oleh anak-anak lulusan Unpad. Anak lulusan Unpad komunikasi baru kemarin, yang kebetulan dia bekerja di salah satu media. Saya tahu medianya. Saya pengen cari anak itu. Anak apa? Dia disuruh. Kalau yang begini hoax. Siapa yang fooding dia punya informasi itu? Ada lembaga fact checker, nanti saya kasih tahu dalam belakang layar. Itu lembaga apa? Kayak LSM. Iya. Ya. Oh, fact checker itu sebetulnya LSM. Berarti kita tidak tahu juga kredibilitasnya. Tapi dia afiliasi, juga. dia berafiliasi. Jadi cabang-cabangnya tadi. Kayak gitu. untuk jadi propagandaan gitu Iya, ya. pembenaran ini segala macam. Dia yang ini
ini cap, ini take down. Jadi kalau misalnya punya Mas di take down, itu dari mereka. Itu ya di TikTok, Semuanya pokoknya lembaga ini, oh menurut WHO disinformasi alah. videonya Bang Dharma tuh. Itu. Tapi saya heran, kenapa mereka nggak berani bertemu langsung dengan saya? Dan saya siap. Saya pernah membuat flyer. Saya menunggu setelah 5 hari setelah Lebaran selesai. Ayo kita ini. Nggak ada yang ngatain saya hoax. Takut mereka. Kalau tidak, maka saya anggap bahwa apa yang saya maksud itu benar. Kalau nggak ada yang ada. Baru kan videonya viral di TikTok. Iya, yes. Ini kena. Kena hoax ya. Dicabut ya.